Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Ersno Arif dari Forum News Network. Dalam beberapa hari ini saya ajak ngobrol tentang hal-hal yang berat terus, yang serius. Mulai dari soal pelaporan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung sampai soal insiden di Wadas. Tapi ada satu topik yang saya kira sangat penting juga, terutama bagi kalangan umat Islam, yang saya kira perlu kita perbincangkan, dan yakni soal ibadah haji dan umroh di Metaverse. Ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Ustadz Fahmi Salim. Beliau ini adalah seorang master ahli tafsir Al-Quran dari Universitas Al-Azhar dan sekarang ini memiliki Fahmu Institute. Assalamualaikum, Ustadz Fahmi Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini gimana nih? Kita cukup haji dan umroh ke Metaverse dan juga sholat 5 waktu di Metaverse, atau gimana ini dengan adanya Metaverse ini? Ya, itu hiburan aja. Itu untuk melepas rindu, kangen ya. Ya, ya. Jadi Metaverse ini kan sebuah perkembangan kemajuan teknologi untuk mendekatkan sesuatu yang jauh. Ya, seperti misalnya nanti kalau saya mau ngisi seminar di Harvard University, ya saya mungkin tidak perlu jauh-jauh datang ke Amerika sana. Ya cukup menyampaikan presentasi paper kita dari ruang kerja saya ini, nanti sama-sama dalam satu ruangan Metaverse itu semua bisa bertemu dari seluruh dunia gitulah kira-kira. Nah, tapi itu kan untuk urusan keduniaan memang sangat-sangat bermanfaat sekali untuk mengurangi cost, ya, memotong cost perjalanan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan ibadah, ya, ibadah ini kan tidak bisa dibuat seperti itu. Ibadah itu adalah tauqifi, ya, tata caranya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul SAW. Apalagi haji, umroh itu harus mengikuti manasik yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar manasiknya, tapi juga tempatnya. Kita harus menginjakkan kaki di tempat aslinya, bukan di tempat alam lain, alam gaib. Ya, Metaverse itu ya mirip alam gaib, tapi alam gaib yang divisualkan lah kira-kira hanya untuk mendekatkan yang jauh. Ya, jadi konsep Metaverse itu ya untuk hiburan, untuk melepas kangen, tur virtual ya sah-sah saja. Dan dia bermanfaat untuk manasik hajinya. Kita latihan ibadah haji, latihan manasik bagi yang belum terbiasa, itu sangat membantu. Ya, sangat membantu untuk mengenal lebih dekat, ya, lebih detail aspek Ka'bah itu sendiri. Jadi seolah-olah kita sedang ada di sekitar Ka'bah itu secara live, meskipun itu hanya virtual, ya, bukan live fisik, ya, live virtual. Jadi sekarang ini modelnya live ini ada dua macam nih, Mas Hersu. Gara-gara Metaverse ini ada live fisik dan live virtual gitu ya. Live di lapangan. Nah, ibadah itu harus dilakukan secara live di lapangan, terutama ibadah haji dan umroh. Haji dan umroh ini karena dia meniscayakan berada di tempat Masyaril Haram. Ya, secara fikih itu harus berada menjejakkan kaki di tanah suci Makkah Mukarramah, kemudian rangkaian Masyaril Haram itu ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, lalu Padang Arafah. Nah, 4 tempat ini, 4 titik. Ya, Masjidil Haram, Muzdalifah, Mina, Padang Arafah. 4 titik inilah tempat pelaksanaan ibadah haji. Ya, kalau umroh itu memang hanya 1 titik saja, yaitu Masjidil Haram saja pelaksanaan, karena dia hanya tawaf dan sa'i saja, tidak ada melempar jumroh, tidak ada mabit di Mina, tidak ada wukuf di Arafah. Nah, tetapi dia dua-duanya mensyaratkan harus kita berada di satu tempat yang sama, melantunkan syiar talbiyah yang sama, labbaik Allahumma labbaik, menggunakan pakaian yang sama, melantunkan zikir yang sama, dan berada di tempat dan waktu yang bersamaan. Nah, ini yang tidak bisa dipenuhi oleh
haji metaverse ini kalau begitu kita bisa mengatakan gitu ya nanti nggak bisa itu nanti nggak boleh ada misalnya kelompok bimbingan ibadah haji ya mengeluarkan sertifikat haji metaverse itu nggak bisa nggak sah itu. Biar honoris causa ini hajinya haji MV gitu ya, haji metaverse. Iya ya. Itu. Tetapi Nggak. ini clear soal begini ya dan kita sebagai umat Islam kita juga tentu adaptasi dengan kita tidak bisa menghindari adaptasi dengan teknologi. Tapi ada syarat rukun-rukun yang perlu dipenuhi dalam soal haji ini ya. Nah, tapi bagaimana kita menyikapi metaverse ini, Ustaz Fahmi Salim? Bagaimana? Kita bagaimana menyikapinya ini dalam soal ini? Karena ini penting juga. Ada juga orang yang menganggapkan misalnya Sumatera di Sulawesi Selatan itu ada satu gunung orang yang katanya kalau pergi gunung itu sama dengan pergi haji kan gitu. Ya kita menyikapinya tentu teknologi itu adalah suatu pencapaian ya hasil olah pikir dan temuan manusia yang kita hargai ya tetapi ingat ya yang namanya metaverse itu tidak begitu saja gratis ya tidak seperti kita menonton film 3D atau 4D ya tapi setiap objek atau gedung atau negara atau tempat wisata yang nanti dibuatkan versi metaverse-nya itu harus menyewa lahan. Ya, betul. Nah ini soal urusan sewa lahan ini. Jadi di dunia saja, di dunia nyata saja kita cari lahan sulit, ya kan? Dan mahal. Nah, sekarang kita disuruh sewa lagi di metaverse. Ini kan akal-akalan kapitalis saja sebenarnya. Ya, untuk memberikan hiburan, entertain bagi generasi yang tumbuh di era revolusi informasi dan teknologi. Jadi ini saya kira fenomena yang baru dan ya kita harus tanggapi secara positif sebagaimana umat Islam juga menyikapi bagaimana mata uang ya yang disebut dengan kripto, mata uang digital itu. Ya, kita harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam hal ini. Ya, tidak serta-merta lalu kemudian ada metaverse, lalu kemudian semua urusan ibadah lalu bisa dikonversi melalui metaverse itu, ya, nggak bisa. Gitu. Ya dengan alasan pandemi, begitu ya. Kemudian kan orang bahwa kalau karena alasan pandemi, kemudian nanti akan muncul fatwa cukup berhaji lewat metaverse atau sholat di Masjidil Haram di metaverse itu sama juga dengan 100 kali misalnya begitu ya. Jangan sampai hal semacam itu ya. Ya, itu alasan pandemi saya kira terlalu naif dan terlalu mengada-ada ya untuk menggantikan tata cara ibadah yang sudah diatur secara physically, kemudian diatur juga tata cara zikirnya, waktunya, tempatnya, seperti halnya haji dan umroh. Ya, sholat saja tidak bisa digantikan dengan sholat di metaverse gitu ya. Misalnya kita sholat Jumat masing-masing dari rumah gitu ya. Misalnya udah pesen nih pengen sholat Jumat di Istiqlal, tapi kita nggak keluar dari rumah kita. Kemudian kita buat pakai seolah-olah kita berada di Masjid Istiqlal gitu. Kita pasang sajadah di situ padahal kita di rumah. Nah, ini akan menimbulkan masalah hukum ya. Saya kira nanti akan dibahas secara lebih mendalam oleh para fuqaha. Ya, saya tidak ingin mendahului, tetapi kalau boleh saya mengantisipasi, ya, ini saya pikir akan bertabrakan dengan nilai-nilai tata cara peribadatan yang kita lakukan selama ini. Bukan hanya bagi umat Islam, mungkin bagi agama-agama lain di seluruh dunia. Ini tantangan modernisasi, tantangan globalisasi salah satunya ini. Jadi temuan-temuan baru itu kadang-kadang ya membuat shock terapi bagi kita, begitu. Ya,
Betul, Anda sampaikan. Ini kan dimulai dari Masjidil Haram gitu. Bisa jadi nanti kan hal yang sama juga terjadi, masjid-masjid di seluruh dunia juga melakukan hal sama termasuk di Indonesia. Dan bagi Ya, anak muda yang memang hidupnya dalam era digital, dia menganggap bahwa oh oke, ya, bisa dilakukan semacam itu. Saya kira iya, iya itu memang era digital seperti saat ini memang membuat malas generasi muda kita. Ya, semuanya serba audio visual. Ya, generasi anak-anak kita zaman sekarang ini, Mas Ersu, itu sudah dimanjakan dengan audio visual. Jadi kemudian juga mengakses apa informasi, kemudian semua serba mudah. Nggak kayak zaman kita dulu. Zaman kita dulu ingin mengakses jawaban pertanyaan ujian-ujian di perkuliahan kan harus ke perpustakaan, ya karena banyak dari kita yang tidak punya duit untuk beli buku karena buku itu sumber sumber kita mencari ilmu dan di situ ada jawaban-jawaban pertanyaan kan begitu. ya, ya. Yang punya uang ya beli bukunya ya. Sekarang udah tinggal cari Google. Nah, maka itu ini tantangan juga bagi kita untuk mengantisipasi. Nah, semua itu sekarang dimudahkan. Dulu kita sulit sekali mengakses buku, mengakses informasi, bahkan mencari peluang beasiswa itu harus secara fisik. Nah, sekarang dimudahkan ya dengan adanya teknologi seperti ini mendekatkan yang jauh ya. Tetapi jangan lupa ada efek samping yang cukup negatif ya. Jadi membuat orang zaman sekarang, anak-anak generasi kita ini teralinasi dari dunia sosial yang nyata. Jadi jangan sampai nanti melahirkan sikap perilaku yang antisosial. Cukup di rumah saja. Semua kerjakan di rumah, tidak ada sosialisasi, tidak ada hubungan antarpersonal. Ini saya kira perlu kita antisipasi ya, terutama dalam pendidikan dan bagaimana menata lanskap pendidikan anak-anak kita ini. Ya, jadi kalau sekedar untuk memudahkan atau melepas rindu, melepas kangen, saya kira sebagai relaksasi dan entertainment, saya kira sah-sah saja. Ya, apalagi kalau untuk manasik haji boleh ya menggunakan metaverse itu untuk latihan manasik haji. Ya, kita datang melalui lahan metaverse itu ya, kemudian kita melihat Ka'bahnya, bukan miniatur lagi, memang sudah seperti persis ya, gambarannya akurat ya seperti itu, lalu kita berkeliling begitu ya. Tapi kalau nanti orang saya nggak ngerti nih gimana caranya, cara kerja metaverse itu saya belum mengerti banget, Mas Hersu. Masih awal. Apakah kita cukup duduk lalu dengan hanya menggerak-gerakkan tangan kita seolah-olah kita sedang keliling, atau memang dengan melihat melihat kubus yang bernama Ka'bah itu, lalu kemudian kita mengelilinginya, kita keliling gitu ya, memang kita berdiri dan keliling gitu ya. Nah, nanti kalau lakukan seperti itu nanti orang lain melihat kita, ini ngapain orang keliling sendiri gitu kan, apa yang dikerjain tuh itu. Ya, tapi satu hal penting saya kira, kita tentu sekali lagi bukan anti dengan teknologi, tetapi kita mesti juga jelaskan bahwa ibadah itu ada tuntunannya, ada ritualnya, ada syarat-syarat. Betul. Ya. Iya. Agama tidak memusuhi kemajuan sains ya, ilmu pengetahuan. Agama justru mendorong hal itu. Tetapi tentu dalam batas-batas yang bermanfaat untuk kemanusiaan, ya, untuk hal-hal keduniaan, ya, untuk meringkas pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya seperti tadi kita perlu mengakses ini dulu, perlu akses yang demikian rumit ya, harus buka buku tebal-tebal. Tapi sekarang juga menikmati bacaan e-book, PDF dan sebagainya itu kan bikin mata lelah ya, sampai saya harus pakai kacamata anti radiasi gitu ya. Ya, lebih baik ya seperti buku yang asli seperti di belakang saya itu yang dipegang langsung. Memang kita ini memang manusia zaman dulu, zaman manusia kolonial itu memang enak dan memang beda membaca buku dengan memegang asli dengan hanya melihat laptop, itu beda ya. Nah, itu hanya membantu kita untuk lebih
memudahkan dan meringkas, lebih cepat kita dapat isi daripada buku itu. Nah, jadi mungkin juga misalnya kemajuan dalam teknologi kedokteran. Jadi dalam nanti operasi besar, operasi kecil itu tinggal dokter itu tinggal meremot, ada robot ya yang ada alat-alat tertentu yang bisa melakukan operasi itu. Tapi nah, ini juga satu hal yang baik, ya, tidak bertentangan dengan agama. Ya. Kan tapi dalam urusan dalam urusan-urusan yang sifatnya ibadah mahdhah, ya itu harus dilaksanakan secara live fisik, ya, bukan live virtual gitu. Seperti sholat Jumat online itu sudah difatwakan oleh Muhammadiyah tidak sah. Ya, itu kan live secara virtual. Nah, gimana kalau jaringan internetnya bermasalah misalnya? Ya, ngadat waktu itu atau mati lampu. Nah, bubar semua orang yang sholat Jumat ikut imam online itu. Kan begitu. Ya, jadi semua ada keterbatasannya. Ya, sementara kehadiran fisik itu akan lebih selamat dan menghilangkan berbagai sakwa sangka atau keraguan-raguan kita bahwa kita tidak akan kehilangan momentum sholatnya. Kita tidak akan kehilangan momentum fisik, waktu, tempat ketika kita melaksanakan haji dan umroh. Ini yang sangat berharga. Dan ada pengalaman spiritual. Kita datang ke Mekah itu, ke Masyaril Haram itu, bukan hanya sekedar jalan-jalan, apalagi ingin selfie, tapi merasakan napak tilas Nabi Ibrahim. Nah, ketika di metaverse itu terasa tidak? Saya kira tidak akan terasa. Ya, perjalanan Ibrahim, istrinya Bunda Siti Hajar, kemudian Nabi Ismail alaihissalam gitu ya, melewati lembah-lembah, perbukitan Makkah dan sebagainya. Dan tentu ada satu hal lain ya, bagi ibu-ibu, emak-emak kalau ke Mekah, Madinah tentu bawa oleh-oleh. Gitu ya. Nah, kalau di Mekah kita nggak pakai oleh-oleh nih. Oke, saya kira ini clear ya bahwa ini tentu saja kita tidak menentang teknologi, tapi ada rukun-rukun yang harus kita penuhi. Jadi tetap saja walaupun sudah haji di metaverse, tetap butuh untuk berangkat haji langsung ke Arab Saudi. Itu perlu sekali. Ya, baik. Perlu sekali. Ya, baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim perbincangannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Esu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.